Pada 2018, NASA mulai menguji probe baru yang dirancang untuk menjelajahi lautan. Tapi mengapa badan antariksa terbesar di dunia memutuskan untuk menyelam? Ternyata tugas yang menantang ini membutuhkan penggunaan pengetahuan dan teknologi terbaru. Dalam video ini, Anda akan mengetahui tantangan apa yang sedang disiapkan NASA untuk dihadapi jauh di bawah laut. Bagaimana James Cameron dapat membantu kita menemukan kehidupan di luar bumi. Dan mengapa lautan tetap menjadi misteri paling signifikan yang diketahui umat manusia. Seberapa dalam manusia bisa menyelam ke laut? Probe adalah suatu keharusan ketika menjelajahi luar angkasa karena kita tidak bisa pergi ke sana sendiri. Tapi laut adalah cerita yang berbeda. Banyak orang dapat menjalankan studi kelautan mereka sendiri hanya dengan menyelam ke dalamnya. Manusia biasa tanpa peralatan khusus tidak bisa berada lebih dalam, melebihi 6 meter. Jika mereka memiliki satu set scuba, mereka bisa turun 40 meter. Meskipun ada penyelam bebas yang bisa terjun 100 meter di bawah permukaan laut tanpanya, itu masih belum seberapa dibandingkan dengan kedalaman laut yang luar biasa. Ini sangat jauh, bahkan dari lapisan pertama yang disebut zona epipelagic. Batas bawahnya terletak pada kedalaman 200 meter. Disinilah sinar matahari masih bisa menembus dan tempat phytoplankton hidup, serta ikan yang memakannya, ditambah predator seperti lumba-lumba atau hiu. Tapi bisakah manusia masuk lebih dalam? Ini Ahmed Gabr, dan dia telah memecahkan rekor penyelaman scuba terdalam dengan menakjubkan 332 meter. Ini berarti dia mencapai mesopelagic, juga dikenal sebagai zona tengah malam. Ini membentang dari 200 hingga 1000 km di bawah permukaan. Bahkan kapal selam militer terbaik pun tidak bisa melewati garis ini. Tidak ada sinar matahari lagi, dan hewan yang tinggal di sana memiliki fitur luar biasa. Mereka telah beradaptasi dengan semi gelap berkat mata besar dan bioluminesensi mereka. Dan terlebih lagi, tempat ini adalah tempat 90% dari semua ikan dapat ditemukan. Sekitar 10 miliar ton. Populasi cyclotron yang menyeramkan saja mencapai 1 kuadriliun ikan. Tapi itu hanya puncak gunung es karena parit laut dalam membentang lebih dari beberapa kilometer dan menyimpan banyak rahasia. Bagaimana jika kita mencoba menjelajahinya? Jadi bagaimana kita bisa mencapai dasar laut yang gelap dan dingin jika bahkan kapal selam pun tidak bisa melakukannya? Titik terdalam terletak di bawah Samudra Pasifik, bagian barat di Palung Mariana. Ini disebut Challenger Deep dan memiliki kedalaman 11.034 meter. Tekanan di kedalaman itu 100 kali lebih tinggi daripada di permukaan. Untuk bertahan hidup di tempat ini, kita membutuhkan perahu khusus. Yang paling terkenal adalah Deep Sea Challenger, seperti yang digunakan pada 2012 oleh sutradara pemenang Oscar James Cameron dalam ekspedisi ke dasar Palung Mariana. Satu-satunya kapal selam yang pernah ada sebelumnya adalah Trieste. Pada tahun 1960, Bathyscaphe membawa Letnan Don Walsh dan Jacques Piccard, seorang insinyur, menjadi kendaraan pertama dalam sejarah yang turun ke dasar laut. Sejak itu, 13 orang lagi telah mengulangi perjalanan ini. Ini 10 kali lebih sedikit daripada astronot yang terbang keluar angkasa. Wilayah terdalam dari lautan disebut zona Hadal, membentang dari titik 6 km dan turun ke dasar palung samudra. Bentuk kehidupan yang telah menyesuaikan diri dengan yang ada di tempat seperti itu terlihat seperti produk dari imajinasi gila. Misalnya jelly disco ini, atau seafood fish yang menyerupai naga air ini, atau ikan-ikan yang termasuk dalam genus Ophidian ini dan tampak seperti bolak-balik. Para ilmuwan tidak menggunakan kendaraan yang dikemudikan, melainkan yang modern dan dikendalikan dari jarak jauh untuk mempelajarinya dengan cermat. Mereka dapat turun ke kedalaman maksimum dan tinggal di sana untuk waktu yang lama saat menerima perintah melalui kabel panjang. Tetapi bahkan mereka terkadang gagal menahan kondisi parah khusus di dasar laut. Dalam banyak hal, mereka bahkan lebih berbahaya daripada di luar angkasa. Pada 2014, sebuah kendaraan bawah air Nereus yang beroperasi di bawah bendera Amerika Serikat jatuh ke Palung Kermadec, terletak dekat dengan Selandia Baru. Ini terkoyak pada kedalaman sekitar 10 km karena
tekanan tinggi. Pada saat itu adalah satu-satunya perahu yang berfungsi yang dirancang untuk misi semacam itu. Kehilangan ini menyebabkan jeda panjang dalam studi terkait dan menghentikan kemajuannya. Tampaknya kita telah mencoba menggigit lebih dari yang bisa kita kunyah. Bagaimanapun, ada lautan lain di dunia ini juga. Dan ini bahkan lebih tidak dapat diakses dan mengancam. Mengapa lautan di luar bumi jauh lebih misterius daripada laut kita? Permukaan Europa, satelit Jupiter, terdiri dari es air. Menurut para ilmuwan, lapisan es ini memiliki ketebalan antara 15 dan 25 km. Dan di bawahnya terdapat lautan. Ahli astrobiologi menyatakan bahwa mungkin ada kehidupan di dasarnya di sekitar ventilasi hidrotermal yang melepaskan panas internal satelit. Jenis kehidupan ini mungkin mirip dengan yang ada di perairan dalam bumi. Selain itu, Enceladus, satelit Saturnus, mungkin juga layak huni. Dari waktu ke waktu, semburan uap yang dihasilkan oleh panas internal menembus es yang menutupi kutubnya. Pada 2018, sebuah wahana antariksa yang disebut Cassini mendapati bahwa ini mengandung air. Namun untuk menemukan kehidupan di sana, kita harus mengirim probe mirip Nereus ke kedalaman kedua satelit. Tapi laut di Enceladus harus sekitar 30 km, sedangkan di Europa airnya harus dari 60 sampai 150 km. Itu 15 kali lebih banyak dari yang kita miliki di bumi. Apa yang bisa disembunyikan pada jarak yang luar biasa seperti itu? Dibandingkan dengan ini, ekspedisi Cameron tampaknya sangat mudah. Misi semacam itu membutuhkan persiapan serius, dan itulah sebabnya NASA mulai berlatih menyelam dalam di bumi. Jadi bagaimana badan antariksa akan menjelajahi lubang laut misterius di planet kita? Kita telah memasuki perairan pantai dengan peralatan selam. Kita telah mencapai kedalaman di Bathyscapes. Namun kita tidak benar-benar tahu apa yang ada di sebagian besar wilayah perairan. Saat ini, sekitar 80% lautan masih belum dijelajahi. Bagian laut ini disebut bathypelagic dan abyssopelagic, atau zona tengah malam dan jurang. Spesies yang sangat terspesialisasi yang tahan terhadap tekanan tinggi seperti misalnya ikan tripod atau anglerfish laut dalam hanyalah sebagian kecil dari dunia laut dalam yang berhasil kita temukan. Mengingat visibilitas nol, penelitian pada dasarnya dilakukan dengan meraba-raba dalam kegelapan. Dan karena kapal selam hanya dapat bekerja untuk waktu yang terbatas di bawah tekanan yang begitu besar, tidak mungkin untuk menyelidiki hamparan luas zona tengah malam dan jurang. Atau sebaliknya, dulu tidak mungkin sampai NASA turun tangan. Mereka telah membuat drone bawah air yang disebut Orpheus untuk mengisi kekosongan di peta laut. Ini dilengkapi dengan kamera dan sensor sensitivitas tinggi yang sebelumnya telah dipasang di penjelajah Perseverance Mars dan dapat memeriksa batu, kerang, organisme hidup dan membuat peta 3 dimensi dari area bawah. Probe yang relatif kecil ini memiliki berat 250 kg dan terbuat dari busa sintaksis, bahan komposit mengambang yang diisi dengan manik-manik kaca kecil untuk membuatnya lebih tahan lama. Kedengarannya asik, jadi ingin naik nih. Dan senternya yang kuat membantunya menghemat energi dan menghasilkan gambar berkualitas tinggi. Pada saat yang sama, banyak detail untuk Orpheus diambil dari Bathyscapes yang digunakan oleh James Cameron untuk menuruni Palung Mariana. Saya kira itu berarti bahwa kita akan menyaksikan banyak makhluk misterius ditemukan segera. Siapa yang tahu berapa banyak dari mereka yang bersembunyi di dunia lautan yang tidak jelas? Dan siapa tahu apa lagi yang bisa kita temukan di jurang? Mungkin hiu prasejarah besar yang menabrakkan kapal probe kita. Atau mungkin warga Atlantis berada di balik itu karena mereka benci melihat mesin kita mengotori kota rahasia mereka. Atau bisakah alien melakukan yang terbaik agar tidak menjadi fokus perhatian? Berikan komentar dan beritahu kami apa yang Anda ingin temukan di dasar laut. Tapi ingat, jika Anda menatap cukup lama ke dalam jurang, jurang itu akan menatap kembali ke Anda.